Shalom dan selamat Natal buat kita semua. Renungan Natal kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 14 dan ayat 15. Yohanes 15 ayat 14 dan ayat 15. Saya akan bacakan buat kita semua dan kita mengikutinya di dalam hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu tentang menjadi sahabat bagi semua orang. Tema kita pada malam hari ini menjadi sahabat bagi semua orang. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan nats ini, ada satu ilustrasi yang akan saya sampaikan kepada kita semua, yaitu tentang dua orang pengemis, yang dimana satu lumpuh dan yang satu lagi buta. Kedua pengemis itu sama-sama mencari sedekah di pasar yang sama dan duduk tidak saling berjauhan. Tetapi kedua pengemis ini, si buta dan si lumpuh ini, tidak pernah akur. Ketika si lumpuh melihat ada orang yang memberi sedekah kepada si buta, maka si lumpuh menjadi marah dan menyalahkan si buta itu merebut rezekinya. Dan demikian juga dengan sebaliknya. Saat si buta mendengar bunyi kaleng sedekah si lumpuh berdering, tandanya ada orang yang memberi uang kepadanya, maka si buta hatinya panas dan dia merasa kesal. Dan meskipun mereka sama-sama pengemis, tetapi si buta dan si lumpuh ini tidak pernah saling menyukai. Jadi suatu ketika pasar tempat mereka mengemis itu terbakar. Api itu sangat cepat menjalar dan setiap orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Si lumpuh dan si buta sama-sama tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang dapat menolong mereka. Mereka hampir saja menjadi korban, tetapi mereka berdua berpikir cepat. Mereka berpikir bagaimana mereka bisa keluar dari musibah ini. Mereka berpikir dan mereka menyepakati bahwasanya mereka harus berteman. Mereka harus bisa berteman dan saling menolong. Si buta pun menggendong si lumpuh dan si buta berlari dengan kencang dan si lumpuh. Tetapi kemudian mereka berdua berpikir dengan cepat. Mereka berpikir bagaimana mereka bisa keluar dari musibah itu. Bagaimana mereka bisa keluar dari kebakaran tersebut. Lalu mereka memutuskan mereka untuk saling menolong. Mereka berteman. Lalu si buta menggendong si lumpuh dan si buta pun berlari sekencang-kencangnya. Dan si lumpuh menunjukkan arah kemana mereka harus berlari. Dengan berteman dan saling menolong, kedua pengemis tersebut dapat selamat. Dan begitu juga dengan kita. Ketika kita menjadi sahabat bagi sesama, sesungguhnya kita telah menolong diri kita sendiri. Dan seperti demikian juga dengan tema pada malam hari ini. Tema perayaan Natal kita pada malam hari ini tadi dikatakan, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Nah, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Sahabat itu dia lebih dari sekedar teman. Sahabat adalah lebih dari teman. Karena ketika dunia melihat kita tersenyum, hanya sahabatlah yang mengerti tangisan di balik senyuman kita itu. Saya mau bertanya kepada kita semua yang ada di tempat ini. Apakah kita yang ada di tempat ini memiliki sahabat? Wah, luar biasa ya. Semua teman-teman yang ada di tempat ini memiliki sahabat. Dan saya juga mau bertanya, apakah di antara kita yang ada di tempat ini juga memiliki musuh? Wah, ternyata teman-teman yang ada di tempat ini juga memiliki musuh. Nah, jadi saudara-saudara, stopkan dulu Monica. Bangset. Wah, ternyata kita yang ada di tempat ini juga memiliki musuh. Nah, marilah kita dengarkan
nasihat yang disampaikan kepada kita pada malam hari ini melalui perayaan Natal ini. Karena kita juga memiliki musuh, namun perayaan Natal ini memberikan kita sebuah nasihat yang dimana Yesus Kristus, Juru Selamat Sang Putra Natal itu menyebut murid-muridnya, menyebut saya, menyebut saudara-saudara yang ada di tempat ini, bukan lagi dalam hubungan Tuhan dan umat, bukan lagi antara guru dan murid, tetapi Yesus menyebut kita yang ada di tempat ini, menyebut murid-muridnya, menyebut saya itu sebagai sahabat. Relasi vertikal antara guru dan murid, antara Tuhan dan hamba yang mengandung jarak kesenjangan diubah oleh relasi yang sejajar yang sangat luar biasa. Relasi vertikal antara Tuhan dan hamba itu diubah oleh Yesus Kristus menjadi relasi yang sejajar. Dia menyebut kita sebagai sahabat, dan dari relasi persahabatan inilah akan tumbuh nilai-nilai nilai-nilai luhur perdamaian, kerukunan, kepedulian, dan pengertian. Yesus, Putra Natal, memberikan teladan tentang relasi persahabatan. Tiada cinta yang lebih besar daripada Dia yang memberikan nyawanya kepada para sahabatnya. Yesus membuktikan kasih yang memberi, yaitu memberi nyawanya sendiri. Nyawa adalah sesuatu yang paling berharga. Nyawa adalah kehidupan. Memberikan nyawa artinya memberikan segala-galanya. Memberikan nyawa adalah aktivitas cinta yang tuntas. Inilah yang dilakukan Yesus, yaitu menjadi manusia Putra Natal dan memberikan nyawanya demi menebus manusia. Nah, di sini tadi dikatakan yang dimana Allah telah memberikan teladan, Yesus itu telah memberikan teladan kepada murid-muridnya. Dia memberikan teladan yang mengatakan bahwasannya kita adalah sahabat Yesus. Dia memberikan teladan tentang kasih yang Dia berikan itu yaitu tentang nyawanya sendiri. Dia memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dia memberikan nyawanya kepada orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Dan kita juga menjadi sahabat bagi semua orang dengan berjuang bersama-sama kita yang mengalami kesusahan. Kita menjadi sahabat bagi semua orang dengan berjuang bersama-sama, berjuang sesama kita yang mengalami kesusahan, senasib dan sepenanggungan dengan orang lain. Karena itu, kita mesti memiliki kasih Kristus. Kasih membentuk karakter orang percaya. Semula disebut hamba, sekarang menjadi sahabat. Dulu hidup kita sia-sia, kini menjadi penuh arti. Dulu kita egois, kini menaruh perhatian kepada orang lain. Dulu menuntut dikasihi, kini kita harus mengasihi orang lain tanpa pamrih. Dulu kita tidak ada sukacita, kini senantiasa kita sudah bersukacita. Kasih setia dari Kristus tidak hanya mampu mendobrak berbagai kesulitan seperti yang dialami si buta dan si lumpuh tadi, tetapi kasih juga mendorong semangat orang percaya untuk terus menjadi teladan dan menyatakan kerajaan Allah bagi semua orang. Ketika kita hidup saling mengasihi dan ketika kita bisa hidup saling mengasihi sebagai sahabat, maka kita bukan lagi sekedar murid-murid Kristus. Yesus telah menjadikan kita sebagai sahabatnya. Yesus katakan bahwa kepada sahabat-sahabatnya lah Ia menyatakan isi hatinya, yaitu karya keselamatan bagi dunia. Sebab itu Allah mengutus kita semua, Yesus katakan bahwa kepada sahabat-sahabatnya lah Ia menyatakan isi hatinya, yaitu karya selamat bagi dunia, karya keselamatan bagi dunia. Sebab itu Allah mengutus kita sebagai sahabat Kristus untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Itulah buah yang harus dihasilkan sahabat sejati. Itulah makna perayaan Natal pada malam hari ini. Dan pada perayaan Natal ini, melalui nats ini, Yesus Kristus mengubah dan membaharui kehidupan kita yang telah kita jalani sepanjang perjalanan hidup kita di 2022 ini.
yang dimana tahun 2022 yang penuh dengan gejolak mengajarkan kita untuk mengoreksi diri kita dan merenungkan esensi yang sangat sederhana dalam hubungan antara manusia, yaitu persahabatan. Setiap saat kita berjumpa dengan orang banyak, kita terhubung dengan orang-orang banyak, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tetapi, apakah kita menjadi sahabat bagi orang lain? Hiduplah sebagai sahabat bagi sesama. Jadilah sahabat bagi anak-anak, bagilah sahabat bagi saudara-saudara. Jadilah sahabat dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Orang tua yang menjadi sahabat bagi anak-anak akan memberikan waktu bagi anak-anak dan menjadi tempat curhat. Jadilah sahabat dan bukan hanya saingan bagi rekan kerja dan pelayan. Jadilah sahabat bagi tetangga, bagi sesama, dan bagi orang-orang yang berlainan agama, orang yang berlainan suku dan ras. Jadilah sahabat meskipun hidup dalam perbedaan. Satu musuh terlalu banyak, sedangkan 1000 sahabat masih terlalu sedikit. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita diberikan nasihat untuk menjadi sahabat bagi sesama. Kita diajak untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Kita harus bersahabat dengan tetangga kita, bersahabat dengan saudara-saudara kita, supaya kita bisa saling mendorong antara satu sama lain. Dan sebagai penutup untuk kita semua, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menuju menjelang tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.